Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2106 Pembentukan Pertama Tubuh Dewa. Upaya kedua jauh lebih lancar dibandingkan upaya pertama. Lin Yun merangkum pengalaman banyak kegagalan, dia dapat merasakan bahwa meskipun dia gagal, tubuh fisiknya akan menjadi lebih kuat. 2 hari kemudian, upaya itu gagal lagi. Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan tidak terburu-buru untuk gagal untuk ketiga kalinya, dia perlahan berdiri dan memulai serangkaian teknik tinju. Ini adalah tinju matahari dan bulan yang telah saya latih sebelumnya. Dengan mempraktikkannya lagi, saya tidak hanya dapat memahami segel matahari dan bulan naga ilahi, tetapi juga secara perlahan memulihkan tubuh saya, dan pada saat yang sama memahami misteri Dewa Changlong. Tubuh. Bisa dikatakan dia membunuh 3 burung dengan 1 batu. Lin Yun terus berlatih hingga tubuh kurusnya berangsur pulih, lalu dia berhenti. Meski gagal 2 kali, tubuh fisik tampaknya semakin kuat setiap saat, dan beberapa perubahan telah terjadi pada darah. Lin Yun melihat telapak tangannya, matanya bersinar. Tingkat pertama seni ilahi Changlong adalah darah naga, yang berarti darah di dalam tubuh terus-menerus ditempa hingga mendekati darah naga dewa. Dulu darahnya hanya mengandung sedikit darah naga, namun sekarang telah berubah total. Setelah transformasi selesai, darahnya akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Ini adalah langkah pertama dalam tubuh ilahi Changlong, dan juga merupakan langkah paling penting dan mendasar. Sebelum transformasi berhasil, tubuh fisik menjadi lebih kuat. Jika transformasi benar-benar berhasil, seberapa kuatkah itu? Ketika saatnya tiba, akan lebih mudah untuk mendukung tubuh dewa dengan darah naga dibandingkan dengan segel naga tertinggi, dan tidak akan ada masalah di masa depan. Mata Lin Yun panas, dan hatinya menjadi lebih penuh harap. Mengubah darah manusia menjadi darah naga adalah sebuah fantasi, tetapi dengan buah darah dewa, segalanya mungkin. Lin Yun mengeluarkan buah darah dewa dan memulai serangan ketiga. 4 hari kemudian, gagal lagi. Lin Yun terluka parah kali ini, dia terus-menerus batuk darah, kulitnya pecah-pecah, dan bahkan tulangnya terlihat secara langsung. Lin Yun terus berlatih tinju ilahi matahari bulan 7 hari telah berlalu sejak energi dan darahnya pulih dan luka-lukanya membaik. Saya mencoba 3 kali, tetapi setiap kali saya berada di ambang kematian. Pada awalnya, suasana hati Lin Yun sangat berfluktuasi, tetapi lambat laun dia menjadi tenang sepenuhnya. Saya sudah melewati neraka 3 kali tanpa mengalami kematian, jadi apa yang perlu ditakutkan? Jika ini membuat orang lain takut setengah mati, dialah satu-satunya yang memiliki hati sebesar itu. Gagal, 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 gagal. Lin Yun menyerang 7 kali berturut-turut, dan akhirnya berhasil menggabungkan 2 kekuatan Changlong dan Qinglong pada kali ke-8. Dalam upaya terakhirnya, ia akhirnya mengubah darah manusia menjadi darah naga. Ledakan. Saat Lin Yun berhasil berlatih, darahnya mendidih, dan kekuatan yang kuat melonjak, lalu meraung ke segala arah. Tubuh ilahi naga biru. Lin Yun membuka matanya dan berteriak dengan marah. Setelah mengolah tubuh ilahi Changlong tingkat pertama, Anda dapat mengorbankan tubuh ilahi Changlong yang tidak lengkap. Tubuh dewa dilarang oleh langit dan bumi, sekali tubuh dewa Changlong dikorbankan, itu setara dengan memiliki kekuatan Changlong kuno. Meskipun ini bukan tubuh dewa Changlong yang lengkap, karena ada 8 tingkat di belakangnya, kekuatan yang dilepaskannya sangatlah menakutkan. Dengan tubuh Lin Yun sebagai pusatnya, ruang di segala arah diperas secara mengerikan, dan aliran udara ungu yang terlihat dengan mata telanjang memenuhi dunia. Ledakan. Angin kencang menderu terus-menerus, membentuk pusaran air kecil di sekitar Lin Yun. Pusaran air ini mengeluarkan riak di angkasa, dan akhirnya memecahkan celah yang terbuka. Garis petir keluar dari tubuh Lin Yun, lalu melesat langsung ke langit, hujan deras turun dari langit, dan petir terus berjatuhan. Pelepasan tubuh Dewa Changlong meletus menjadi fenomena yang menakjubkan, dan ini masih berada dalam wilayah rahasia Ziyuan. Jika dari dunia luar, fenomena ini akan lebih mengejutkan lagi. Tubuh Lin Yun membesar, dan tubuhnya yang sudah tinggi mencapai ketinggian 2 meter. Di pohon Sicamore suci, Bing Feng kecil membuka matanya dan menatap Lin Yun di kejauhan. Dengan ekspresi terkejut di matanya, orang ini memiliki hati yang besar, dia benar-benar melakukannya. Dia merentangkan tangannya dan terbang keluar dari pohon seperti burung, lalu memukul Lin Yun dengan telapak tangan dari udara.
Telapak tangan seputih salju mengeluarkan bayangan burung phoenix, yang melewati kehampaan dalam sekejap mata dan sampai ke Lin Yun. Di alam rahasia Ziyuan, Xiao Bingfeng sangat kuat, dan dia ingin menguji seberapa kuat tubuh Dewa Lin Yun yang baru terbentuk. Lin Yun berdiri di udara, melihat bayangan Dewa Phoenix yang jatuh, tersenyum sedikit, dan kemudian mulai menggunakan tubuh Dewa Changlong dengan seluruh kekuatannya. Dia hanya menggunakan kekuatan tubuh dewanya, dan darah naga biru mendidih seperti magma. Tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya, dan sosok Dewa Phoenix langsung hancur bahkan sebelum dia mendekat. Itu berubah menjadi api emas dan tersebar ke segala arah seperti kembang api. Sungguh tubuh dewa yang kuat. Kamu berhasil menembus godaan kaisar ini sebelum kamu benar-benar bergerak. Mata indah Xiao Bingfeng bersinar dan dia memuji. Apa yang tampak seperti sebuah serangan biasa ternyata bisa dengan mudah membunuh seorang setengah biksu dari alam King Yuan. Ini menunjukkan bahwa Lin Yun sekarang dapat menghancurkan semi-sein alam King Yuan hanya dengan menggunakan kekuatan fisiknya. Ini adalah kekuatan yang dilebih-lebihkan. Dia ingin menggunakan dua pola ilahi tertinggi untuk mengujinya lagi, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Hal ini tidak diperlukan saat tubuh dewa pertama kali terbentuk, biarkan Lin Yun mengenalnya terlebih dahulu. Lin Yun menahan kekuatan tubuh dewa, dan penglihatannya menghilang. Dia jatuh ke tanah, melihat tangannya dan berkata, tubuh dewa ini hanyalah yang pertama mencapai kekuatan seperti itu. Tampaknya seperti yang dikatakan Sage Agung Long Yun benar. Sekarang darah fana awalnya telah berubah menjadi darah naga, darah tersebut perlu dipadatkan lebih lanjut untuk terus meningkatkan kemurniannya. Kamu sangat berhati besar. Kamu telah melalui neraka beberapa kali. Aku hampir mati ketakutan hanya dengan melihatmu, kata Xiao Bingfeng sedikit mencela. Lin Yun tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Xiao Bingfeng hanya tahu bahwa dia sombong, tetapi dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan. Lawannya terlalu kuat, dan dia hampir lolos dari kematian dalam perjalanannya menjadi Dewa Pedang. Dia harus berhasil dan terus maju. Selanjutnya, Lin Yun mulai berlatih ilmu pedang dan mengolah pedang Setsuna. Dia telah berlatih pengenalan pedang ilahi Ying Huo dan gulungan suci hingga ke titik di mana dia tidak bisa lagi maju, mencapai alam pendewaan di atas alam transformasi. Untuk memasuki gulungan Dao, Anda harus menguasai Dao sebelum dapat berlatih. Lin Yun tidak terburu-buru, jadi dia fokus pada momen pedang. Yang lain hanya mengetahui tentang kilatan cahaya, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa kilatan cahaya hanyalah langkah pertama. Ada juga momen tanpa jejak, momen cemerlang, momen keabadian, momen tanpa cahaya, dan momen reinkarnasi. 5 pedang berikutnya masing-masing lebih menakutkan dari yang terakhir, dan masing-masing pedang jauh lebih kuat dari cahaya saat ini. Masih ada waktu singkat sebelum King Long Che tiba. Tidak realistis untuk melatih kelima pedang tersebut. Lin Yun berpikir bahwa selama dia bisa mengembangkan momen tanpa jejak dan momen kejayaan, itu sudah cukup untuk menjadi kartu truf. Waktunya terlalu singkat, tidak perlu mengejar keadaan transformasi, Anda hanya perlu mencapai kesuksesan besar untuk menggunakannya. Berlatih ilmu pedang tidak hanya dapat mengkonsolidasikan dan menjadi akrab dengan tubuh Dewa Changlong yang baru terbentuk, tetapi juga memberi umpan balik pada pengembangan niat pedang. Dia ingin mengintegrasikan wawasan yang dia peroleh dari kedua pedang ini ke dalam ilmu pedangnya untuk melihat apakah dia bisa menyempurnakan niat pedang galaksi. Selain itu, ia juga memiliki segel matahari dan bulan Shenlong sebagai kartu trufnya. Darah memantulkan langit, membalikkan yin dan yang, serta pakaian dewa matahari dan bulan. Ketiga perubahan ini dapat memaksimalkan keunggulan bintang pedang kembar. Lin Yun terus mengintegrasikan berbagai metodenya dengan tubuh fisik, ilmu pedang, dan niat pedangnya selama kultivasinya. Dia tiba-tiba menemukan bahwa tubuh fisik dapat memberi makan kembali keterampilan pedangnya. Setelah memiliki tubuh dewa, niat pedang menjadi lebih kuat, dan niat pedang dapat melipat gandakan kekuatan tubuh dewa. Setelah integrasi terus-menerus, Lin Yun tiba-tiba menemukan bahwa melatih tubuh fisik juga melatih ilmu pedang, sepertinya segala sesuatu dapat diintegrasikan ke dalam cara ilmu pedang. Bahkan konsep artistik reinkarnasi dapat diintegrasikan ke dalam pedang, dan pedang dapat dianggap sebagai bagian dari tubuh. Perpaduan manusia dan pedang. Dulu aku berpikir bahwa perpaduan manusia dan pedang sebenarnya adalah perpaduan manusia dan pedang. Lin Yun mulai berpikir, dan persepsinya tentang pedang telah mengalami beberapa perubahan halus, yang tidak dapat dia pahami untuk saat ini. Bingfeng kecil melompat dari pohon sicamore suci, berdiri di depan Lin Yun dan berkata, saya khawatir King Long Che akan datang. Jika Anda tidak keluar, saya khawatir Anda akan melewatkannya.
Lin Yun berhenti berpikir, melihat pedang pemakaman bunga di tangannya, tampak tenang, dan berkata dengan lembut, saya selalu merasa sesuatu yang besar akan terjadi ketika King Longche datang. Omong kosong, King Longche itu sendiri adalah masalah besar. Bahkan bisa dianggap sebagai artefak zaman, yang bisa menjaga takdir Kunlun. Xiao Bingfeng berkata, ketika Longmen masih di sana, setiap kali King Longche datang, itu akan mengejutkan para dunia. Kejeniusan Kunlun tak seorang pun ingin nama mereka terukir di atasnya. Ia memiliki kuota 7 Raja Naga Ilahi, yang melambangkan kehormatan, impian, dan kekuatan. Itu adalah impian semua biksu di dunia. Nama mereka tidak hanya akan menyebar ke seluruh Kunlun, ke seluruh dunia, dan pegunungan 36, tapi juga akan terkenal melampaui zamannya. Disiarkan jauh dan luas. Xiao Bingfeng berkata dengan lembut. Lin Yun penasaran dan tidak bisa menahan senyum, apakah Anda pernah berpartisipasi? Xiao Bingfeng terbatuk beberapa kali, wajahnya menjadi agak merah, dan berkata, saya terlalu muda dan belum pernah ke sana. Oh. Lin Yun tersenyum. Ia merasa Xiao Bingfeng tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia pasti pergi, tapi dia tidak mendapatkan gelar Lord Shenlong, jadi dia bilang dia tidak pergi. Melihat senyuman di wajah Lin Yun, Xiao Bingfeng tiba-tiba memerah karena malu dan berkata, di zamanku, ada terlalu banyak orang berbakat, tetapi mereka tidak seperti sekarang. Lin Yun tersenyum dan tidak melanjutkan masalah ini. Dia sangat menantikan King Longche, lagi pula, ketika anak muda tidak bersemangat, mereka bisa bertemu dengan para pahlawan dunia dengan pedang di tangan mereka. Dia telah lama mendengar bahwa setelah puncak 9 jalan surgawi datang ke Kunlun, sinar cahayanya masing-masing berkembang dan menjadi sangat populer, dan mereka sudah terkenal di Kunlun. Ngomong-ngomong, dia, orang nomor 1 di jalan surga ke-9, tidak pernah berurusan dengan orang-orang ini. Kedatangan King Longche telah memberikan tahapan ini. Lihatlah 9 jalan surgawi teratas, siapa pemenang sesungguhnya. Selain itu, hampir semua orang suci dan orang suci dari semua tempat suci utama di dunia tidak akan melewatkan pesta ini, dan ada banyak iblis emas yang tak terhitung jumlahnya. Kunlun sangat besar, akan selalu ada orang-orang jenius yang tak terduga. Naga hijau ada di tangan Mu Sueling, dan dia akan menjadi tuan rumah acara akbar ini. Anda dapat melihat keindahan luar biasa ini lagi. Xiao Bingfeng berkedip dan tersenyum ragu-ragu. Saya sangat menantikannya. Lin Yun tidak menghindar dan terkekeh. Wajah Xiao Bingfeng menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, benar saja, kamu bajingan, kamu hanya peduli pada wanita cantik. Lin Yun tidak membantah. Yue Weiwei sudah lama tidak terlihat dan tidak ada kabar tentangnya. Jika Anda melihat Mu Sueling, tanyakan saja. Kali ini ketika King Longche datang, saya khawatir saya akan melihat banyak kenalan lama, dan orang-orang dari wilayah kuno-kuno juga harus datang. Bab 2107 ini semua tentangku. Lin Yun dan Xiao Bingfeng berjalan keluar dari alam rahasia Ziyuan bersama-sama. Tidak lama setelah mereka tinggal, formasi di gerbang halaman tersentuh. Tempat tinggalnya sekarang adalah pertanda geomantik terbaik di puncak Guntur Ungu, dan ada beberapa formasi yang menjaganya di luar. Bahkan jika Half Sein di puncak ingin menerobos, itu sangatlah sulit. Lin Yun mengeluarkan token yang diturunkan oleh Sage Agung, menyuntikkan energi nirwana ke dalamnya, dan formasi bergerak sesuai. Tirai cahaya muncul di depan matanya. Bai Qingyu berdiri di luar gerbang halaman, menatap wajah hijaunya dengan rasa ingin tahu. Saudara Ye, kamu masih dalam pengasingan. Tidak akan terjadi apa-apa, kan? Melihat tidak ada jawaban, Bai Qingyu bergumam, terlihat sangat kecewa. Dasar bajingan, murid kaisar ini sangat mengkhawatirkanmu. Aku tidak tahu sudah berapa kali aku terlihat seperti ini, kata Xiao Bingfeng dengan sakit hati. Qingyu, cepat masuk. Lin Yun membuka mulutnya dan menyebarkan suaranya, lalu melepaskan formasi. Bai Qingyu, yang hendak pergi, mendengar suara yang familiar, dan wajah cantiknya langsung dipenuhi senyuman. Kakak senior akhirnya keluar dari pengasingan. Dia sangat senang dan menggunakan keterampilan tubuhnya untuk segera mencapai gerbang halaman. Menguasai. Mata Bai Qingyu berbinar ketika dia melihat Xiao Bingfeng, wajahnya yang tersenyum seperti bunga sedikit menyipitkan matanya, dan dia dengan cepat berlari untuk menyapa Xiao Bingfeng. Bai Qingyu adalah murid biasa Xiao Bingfeng, dia selalu berada di alam bebas, tapi gadis ini cukup penyayang. Setelah melihat Xiao Bingfeng, bahkan Lin Yun mengesampingkannya. Saudara Ye, apakah kamu sudah dipromosikan menjadi semi-sein? Bai Qingyu tidak melupakan bisnisnya, matanya yang jernih seperti air danau bersinar terang dan menatap Lin Yun dengan tatapan membara. Dia telah memperhatikan Lin Yun,
berharap api suci teratai emas dapat mengubah Lin Yun dan memberinya kesempatan untuk menantang Semi Sein. Setelah Anda menjadi semi suci, Anda bisa bersinar di King Long Che dengan kekuatan saudara Ye, Anda pasti bisa memenangkan kursi Lord Shenlong. Dengan cara ini, dia juga mendapat bagian dari pujian. Gadis kecil itu berpikiran sederhana dan diam-diam menantikannya. Dia pergi ke puncak Zilei beberapa kali, menantikan hari ketika Lin Yun akan meninggalkan pengasingan. Tidak, Lin Yun berkata jujur. Dia mencoba menyerang Semi Sein satu kali, tapi ternyata lebih sulit dari yang diperkirakan. Selama masa 9 Yuan Nirwana, ia bisa memasuki alam semi suci kapan saja, selama ia mau. Namun setelah 10 Yuan Nirvana, kesulitan menyerang Semi Sein menjadi berkali-kali lipat lebih besar, karena latar belakang keduanya sangat berbeda. Menurut Xiao Bingfeng, Ki Nirwana Lin Yun sekarang sangat dekat dengan Ki Suci, dan akan sangat sulit untuk menyerang Semi Sein. Namun begitu dampaknya berhasil, kemungkinan besar dia akan melintasi alam setengah suci King Yuan dan langsung datang ke alam setengah suci Zi Yuan. Ah! Bai Qingyu terkejut saat mendengar ini, bagaimana ini mungkin? Luka saudara Ye tidak dapat dibasmi bahkan oleh api suci teratai emas. Dia sangat khawatir, takut Lin Yun tidak akan bisa maju ke semi suci seumur hidupnya. Xiao Bingfeng berkata dengan marah, jangan khawatir begitu saja. Orang ini baik-baik saja. Dia berhasil mencapai Nirwana 10 Yuan dan sekarang berada di puncak Nirwana 10 Yuan. Dalam hal kultivasi saja, bahkan dengan restu dari Nirwana 10 Yuan. Aturan jalan suci, alam Yuan ungu biasa bahkan orang setengah suci pun tidak bisa mengalahkannya. Bai Qingyu tertegun sejenak, lalu menjadi sangat bersemangat, wajah kecilnya penuh dengan kegembiraan, dan dia berkata dengan kagum, seperti yang diharapkan dari saudara Ye, Nirwana 10 Yuan jauh lebih sulit daripada Nirwana setengah suci. Matanya yang indah bersinar dengan kemegahan yang luar biasa. Gadis ini sama cantiknya dengan saudara perempuannya, tapi dia sedikit lebih hijau. Lin Yun merasa malu untuk ditatap, jadi dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, Qingyu, jam berapa hari ini? Bai Qingyu berkedip dan berkata sambil tersenyum, hari ini adalah tahun ke-3306 dalam kalender Shenlong, hari ke-7 bulan Agustus. King Long Che datang pada tanggal 15 Agustus jika dihitung seperti ini, hanya tersisa 7 hari. Ngomong-ngomong, kakak Ye, kamu ada di daftar. Bai Qingyu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan penuh semangat. Daftar apa? Lin Yun berkata dengan rasa ingin tahu. Dia selalu berada dalam daftar, nomor 1 dalam daftar Raja Manusia Tandus Timur. Setelah mendengarkan penjelasan Bai Qingyu, Lin Yun menyadari bahwa dia ada di daftar Shenlong Tianjiao. Sekarang King Long Che akan datang ke dunia, semua pahlawan dari dunia berkumpul, dan daftar satu domain saja tidak lagi cukup untuk menampung semua orang. Akibatnya, berbagai daftar muncul satu demi satu, dan banyak kekuatan menyusun daftar mereka sendiri, mencantumkan semua orang terkenal. Tetapi satu-satunya yang memiliki kredibilitas nyata dan sebanding dengan daftar naga adalah daftar Shenlong Tianjiao, yang merupakan daftar yang dicantumkan oleh Aliansi Suci. Aliansi Suci adalah organisasi kekuatan paling misterius di dunia, yang terpenting adalah Aliansi Suci selalu netral dan memiliki hubungan baik dengan kebaikan dan kejahatan, termasuk Kekaisaran Shenlong. Banyak hal yang tidak pantas dilakukan oleh Kekaisaran Shenlong akan dipercayakan kepada Aliansi Suci. Karena ada terlalu banyak Kunlun, Kekaisaran Shenlong memiliki banyak kekuatan musuh, dan tentakel mereka tidak dapat memasuki kekuatan ini. Namun Liga Suci berbeda. Meski Kunlun besar, Liga Suci dapat ditemukan hampir di mana-mana. Oleh karena itu, daftar yang disusun oleh Aliansi Suci harus memiliki kredibilitas yang paling kuat dan juga paling dikenal oleh semua orang. Banyak tempat telah membuka handicap untuk bertaruh siapa yang bisa mencapai puncak dan siapa yang bisa masuk dalam daftar, jadi daftar keajaiban naga sudah lama tidak keluar, tapi sekarang hampir semua orang di tempat suci utama memilikinya. Daftar ini mencakup semua tempat suci di Wastelen Timur, Gurun Barat, Xinjiang Selatan, dan Beiling, dan bahkan para master dari Sekte Iblis termasuk di dalamnya. Hanya 100 orang yang terpilih untuk masuk dalam daftar tersebut, yang merupakan suatu hal yang sangat berharga, dapat dikatakan bahwa 100 orang yang ada dalam daftar ini adalah generasi muda yang paling bersinar di dunia Kunlun saat ini. Saudara Ye adalah satu-satunya kultivator pedang yang ada dalam daftar alam nirwana, sisanya adalah semi-suci. Bai Qingyu berkata dengan bangga. Lin Yun dengan tenang mengeluarkan buklet dengan nama di atasnya. Dia tertegun setelah membolak-baliknya. Sekilas, dia melihat namanya. Orang nomor 1 dalam daftar Shenlong Tianjiao, Lin Yun, diikuti dengan teks perkenalan.
Lin Yun, juga dikenal sebagai Master Bunga Terkubur, secara pribadi diturunkan oleh Yao Guang semua alam di Jalan Surgawi berkompetisi dan memenangkan posisi teratas di Jalan Surgawi ke-9. Setelah tiba di Kunlun, dia berturut-turut memenangkan tempat pertama di peringkat penguasa bintang hutan belantara timur dan peringkat pil ilahi. Dia bertarung di medan perang kuno dan membunuh Holy Lord dengan alam pembuluh darah naga. Meski mengandalkan benda asing, namun kekuatannya tetap mengejutkan. Dia memperoleh kain suci surga dan mengenali tuannya, dan dengan mengorbankan luka parah dan kematian, dia mengalahkan dewa kematian leluhur Yu. Pencapaian ini adalah yang terbaik di antara para jenius di Kunlun, dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya hingga saat ini. Hari kemudian, ketika semua orang mengira dia telah jatuh, dia mengganti namanya menjadi Lin Xiao dan memenangkan posisi teratas di Pesta Langya. Dia menyanyikan nyanyian Phoenix untuk membuat pohon Sansei mekar. Setelah itu, sebagai pemain nomor 1 di Langya, ia meraih juara pertama peringkat Naga Wastelen Timur, gaya seperti itu tak tertandingi hingga saat ini. Sekarang dia telah menghilang selama setahun, tetapi namanya tersebar di seluruh Kunlun. Si cantik yang terkubur menduduki peringkat pertama dalam daftar jenius naga. Tidak ada keraguan bahwa dia tak tergoyahkan. Setelah Lin Yun membacanya, dia terlihat sedikit terkejut. Sudah lama sekali dia tidak muncul, tapi dia masih menduduki peringkat pertama dalam daftar keajaiban naga. Dia dalam keadaan linglung, sudah lama sekali dia tidak muncul, namun dia menduduki peringkat pertama dalam daftar keajaiban naga. Selama setahun terakhir ini, banyak sekali orang jenius yang bermunculan. 10 orang teratas setidaknya adalah setengah orang suci di alam Yuan Ungu, dan mereka telah menguasai aturan Dao, tidak diketahui bahwa beberapa bahkan menguasai aturan Dao suci tertinggi. Saya sudah tidak ada lagi di dunia, namun legenda saya masih beredar di dunia. Lin Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata sambil tersenyum, ini juga menarik. Wah, hanya dengan kata, kubur playboy, itu menempati posisi teratas. Saya khawatir banyak orang yang tidak yakin. Untungnya, saya sekarang adalah Ye Qingtian. Jika saya benar-benar muncul dengan nama asli saya, banyak orang mungkin tidak akan senang dengannya. 4 kata, penguburan keindahan, menempati posisi teratas, menekan orang-orang suci dari seluruh dunia. Siapa yang bisa diyakinkan dengan ini? Mengapa kamu tidak yakin? Ini adalah pemakaman wanita cantik. Kakak Ye, namamu ada di belakang, yang terakhir. Bai Qingyu menyambar buklet itu, dan setelah membalik-balik beberapa halaman, matanya berbinar, dan dia mengulurkan tangannya dan berkata, Nuo, itu di sini. Ye Qingtian, pendekar pedang ajaib dari Sekte Tiandao, kuda hitam tiada taraf yang muncul pada tahun lalu, dengan penampilan pria dan wanita, dia cukup feminin dan cantik, dan dikenal sebagai pembunuh suci. Dia berselingkuh dengan ketiga orang suci agung dari Sekte Tiandao, yang sangat aneh. Bai Qingyu sangat bersemangat sehingga dia membacanya tanpa menyadari bahwa ekspresi Lin Yun berangsur-angsur berubah. Ada banyak rumor tentang dia. Ada yang bilang dia pencuri, ada yang bilang dia pria sejati, ada yang bilang dia pandai memanen yin dan mengisi kembali yang. Dia bahkan memiliki hubungan dekat dengan putri ke-9. Kuda yang sama di depan semua orang, pembunuh suci. Judulnya memang benar. Jangan pedulikan rumor yang beredar, Ye Qingtian layak disebut sebagai pendekar pedang ajaib. Ada banyak pendekar pedang tua yang sangat memujinya, mengatakan bahwa dia adalah pendekar pedang terkuat setelah Yao Guang, dan bakat ilmu pedangnya berada di peringkat 3 teratas di Kunlun. Sangat bagus. Dia rumit, pencuri, dan jenius, dan dia melakukan segala macam hal yang luar biasa. Puff. Xiao Bingfeng melihat wajah Lin Yun semakin buruk, tapi dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi, jadi dia tertawa, hahaha, dia sangat rumit, pencuri dan jenius. Begitu, ada sesuatu hilang di sini. Masih bajingan. Lin Yun terdiam, menutup bukunya, dan berkata, daftar ini tidak akurat dan kredibilitasnya sangat buruk. 2 orang pertama ternyata adalah dia. Awalnya, dia mengira Bai Qingyu mengenali identitasnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia sedang membicarakan yang terakhir, Qingtian. Aku belum selesai membaca, kata Bai Qingyu genit. Xiao Bingfeng tersenyum dan berkata, menurut saya ini sangat akurat, silakan lanjutkan membaca. Bai Qingyu mendapat janji itu dan segera tersenyum dan berkata, ya, itu sangat akurat. Tidak peduli berapa banyak orang yang menginginkannya, mereka tidak bisa mendapatkannya. Banyak orang yang iri pada saudara Ye dan tidak yakin bahwa dia ada di Shenlong daftar Tianjiao. Mereka mengancam akan membuatnya terlihat bagus di Qinglong Ce. Itu semua cemburu.
Jika saudara Ye tidak memiliki tingkat kultivasi semi-suci, dia setidaknya akan masuk 10 besar. Apa yang diketahui orang-orang ini? Bai Qingyu berkata dengan marah. Apakah Saint Killer akurat? Kata Lin Yundao. Bai Qingyu memelototi Lin Yun dan berkata, meskipun itu berlebihan, itu tidak salah. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa saudara Ye dan rubah betina Wang Muyan sedang saling memandang. Saya sangat marah saat itu. Oke, tidak ada cara untuk menjelaskannya. Bai Qingyu memberinya pukulan keras. Lin Yun mengubah topik dan membela, daftar ini memang tidak akurat. Begitu banyak orang yang tidak yakin bahwa saya berada di peringkat terakhir. Lin Yun menempati peringkat pertama dengan kata-kata, penguburan playboy. Apakah ada yang tidak puas? Bai Qingyu mengangkat alisnya dan berkata, mengapa kamu tidak puas? Inilah pemuda yang mengubur keindahan. Tidak ada pemimpin tertinggi di jalan pilgrim yang merasa tidak puas. Siapa yang berani mengatakan ketidakpuasan? Tuan Suci pembunuh nadi naga, meskipun dia meminjam benda asing, dia masih mencapai kinerja yang mengerikan. Sejauh ini tidak ada yang bisa mencapainya. Nangya ada di urutan teratas. Peluit panjang membuat pohon sansheng mekar yang tidak bergerak selama 800 tahun. Romantis sekali. Bunga mekar hanya untuk satu pohon, dan 1 bulan datang hanya untuk 1 orang. Kakak Ye, tidakkah kamu tahu bahwa kamu tidak bisa menguburkan pria cantik? Aku tahu dia adalah kekasih impian banyak gadis. Xiao Bingfeng berkata dengan nada menghina, kaisar ini tidak setuju. Wajah polos Bai Qingyu menunjukkan rona malu dan berkata, hehe, Qingyu juga tidak setuju. Kakak Ye lebih tampan. Qingyu menyukai kakak Ye. Cintanya sangat sederhana, sebagian besar didasarkan pada kekaguman, dan dia memiliki pikiran yang sederhana dan tidak menganggap ada yang salah dengan itu, jadi dia mengungkapkannya secara terbuka. Tapi Qingyu juga suka mengubur anak laki-laki cantik itu. Bai Qingyu tersenyum dan menambahkan. Lin Yun terdiam saat melihat buklet itu. Reputasi Ye Qingtian sebagai pembunuh suci mungkin tidak akan terhapus. Ngomong-ngomong, saudara Ye, penglihatan King Longche telah muncul, kata Bai Qingyu tiba-tiba. Di mana itu? Hati Lin Yun tergerak, dan dia meletakkan daftarnya untuk sementara waktu dan berhenti mengkhawatirkan masalah ini. Tepat di luar, kamu bisa melihatnya saat kamu keluar. N. Bab 2108 di zaman yang makmur ini, silakan datang untukku. Lin Yun mengikuti jejak Bai Qingyu dan keluar dari gerbang halaman. Di sana, Bai Qingyu tampak serius dan menunjuk ke satu arah. Bai Qingyu tidak perlu mengingatkannya, Lin Yun sudah melihatnya. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan ekspresinya tampak sangat terkejut. Di barat laut, ada lampu hijau yang menembus lapisan langit ke-36 dan jatuh. Pilar cahaya itu sama megahnya dengan gunung. Cahaya bintang tersebar di mana-mana, dan ada berbagai hantu binatang suci legendaris, berputar-putar di sekitar pilar cahaya. Kelihatannya sangat dekat, tapi paling jauh hanya beberapa ribu mil jauhnya. Namun jaraknya sebenarnya cukup jauh. Namun pemandangan seperti ini terlalu megah, lebih tinggi dari semua gunung di Wastelen Timur. Selama seseorang berada di tanah air timur, dimanapun dia berada, dia dapat melihat ke atas dan melihat pilar cahaya biru, dikelilingi oleh ribuan sinar cahaya, dan binatang suci yang tak terhitung jumlahnya terbang. Daerah itu sama ajaibnya sebagai negeri dongeng. Kemunculannya 3 hari yang lalu. Sudah ada tempat suci yang berangkat lebih awal. Konon tempat itu berada di pinggir pegunungan pemakaman. Kelihatannya sangat dekat, tapi sebenarnya sangat jauh, kata Bai Qingyu. Lin Yun membuang muka dan berkata, apakah sekte telah memutuskan siapa yang akan diambil untuk berpartisipasi dalam King Longche? Bai Qingyu berkata, secara teoritis, semua orang suci bisa pergi. Saat ini, kita tidak tahu aturan spesifiknya. Kita harus mengetahuinya ketika kita tiba. Lagi pula, terakhir kali King Longche datang adalah di zaman kuno, dan tidak ada yang tahu caranya. Untuk berpartisipasi secara khusus. Lin Yun mengangguk. Dia teringat sesuatu dan berkata, apakah Sein Daoyang dan yang lainnya sudah kembali? Kembali. Bai Qingyu berkedip dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin melihat saudara perempuanku? Mereka mulai mundur setelah mereka kembali, dan saudara perempuanku tidak terkecuali. Putra suci Daoyang, Xuan Fei Miaoyin, dan putra roh suci semuanya telah masuk ke dalam mundur. Lin Yun tidak berkomitmen, dia ingin bertemu kakak senior Xin Yan. Kali ini, Sekte Tiandao kehilangan total 5 orang dari warisan alam kekaisaran yang terkubur di pegunungan. Mereka adalah generasi emas dari Sekte Tiandao, baik putra suci, putri suci, atau pewaris 4 keluarga besar. Menurut Bai Qingyu, orang-orang ini tidak hanya kembali hidup,
tetapi mereka semua memperoleh keuntungan besar. Tampaknya warisan alam kekaisaran tidak boleh diremehkan. Lin Yun diam-diam berpikir di dalam hatinya, dan dia tidak tahu petualangan apa yang dialami kelompok orang ini. Saya harus pergi ke Gunung Fei Yun. Mari kita bicara dulu, kata Lin Yun. Setelah menyaksikan penglihatan King Longche dengan matanya sendiri, rasa urgensi Lin Yun menjadi lebih kuat. Dia ingin melihat apakah dia dapat meningkatkan niat pedang galaksi ke kesempurnaan puncaknya dalam beberapa hari terakhir. Bai Qingyu sangat bijaksana dan berkata, "Oke, jika sekte ingin pergi, saya akan memberitahu saudara Ye. Saya tidak akan memberi Anda kompensasi apapun. Qingyu akan tinggal. Masih ada beberapa hari lagi. Saya hanya akan memberinya bimbingan dalam kultivasinya," kata Xiao Bingfeng dengan cara kuno. "Terima kasih Tuan." Mata Bai Qingyu berbinar dan dia tersenyum cepat. "Meskipun pada awalnya saya masih muda, saya tidak boleh terlalu malu sebagai seorang guru," kata Xiao Bingfeng dengan serius. Mata Bai Qingyu panas dan dia mengangguk dengan berat. Lin Yun meliriknya dan tidak peduli. Bai Qingyu selalu berada dalam kondisi bebas, dan kaisar sendiri tidak terlalu bisa diandalkan, sulit untuk meninggalkan nama di King Longche dalam beberapa hari. "Apa yang kamu lihat? Muridku adalah tubuh suci bawaan, dan pencapaiannya di masa depan mungkin tidak lebih rendah darimu. Tunggu dan lihat saja," kata Xiao Bingfeng tidak puas. Lin Yun tersenyum dan berkata, "Oke, saya akan menunggu." Setelah dia selesai berbicara, dia pergi dan langsung datang ke Gunung Fei Yun. Sebelum token pribadi Grid Sage dapat diaktifkan, seekor bangau spiritual terbang ke bawah, tetapi peri bangau itulah yang sudah lama tidak dia lihat. Peri dia berbalik dan berubah menjadi seorang anak kecil. Dia tersenyum dan berkata, "Ye King Tian, kamu akhirnya sampai di sini. Tuanku sudah lama menunggumu. Apakah kamu membawakanku hadiah?" Peri dia berkedip dan berkata, "Aku dengar kamu memenangkan tempat pertama dalam kompetisi pedang terkenal di Villa Pedang Tersembunyi." Lin Yun merasa malu sejenak dan benar-benar tidak membawakannya hadiah apapun. Melihat dia menyebutkan konferensi pedang terkenal, dia tersenyum dan berkata, "Pedang tiangangku masih dalam perjalanan. Itu adalah senjata suci obsidian ganda. Aku akan meminta seseorang memberikannya kepadamu ketika waktunya tiba. Benarkah atau tidak, aku sudah mengingatnya." Peri dia berkata dengan gembira. Nyata. Lin Yun tersenyum. Dia bukan orang yang pelit, gadis ini telah membantunya beberapa kali, dan cukup sulit untuk membawanya terbang setiap saat. "Hehe, ayo pergi, aku akan mengantarmu menemui tuannya." Peri bangau sangat senang, dia berubah menjadi burung bangau lagi, membiarkan Lin Yun jatuh telentang, lalu melayang ke langit. Di surga ke-9 Gunung Fei Yun, di loteng lautan awan, hukuman dari surga telah menunggu lama sekali. "Saya sudah bertemu senior." Lin Yun melangkah maju dan memberi hormat, dia tetap menghormati senior ini. Tanpa bantuannya, Lin Yun mungkin tidak akan bisa menguasai niat pedang galaksi sampai sekarang, dan nyawanya bahkan akan dalam bahaya. Seringkali setelah terakumulasi, hanya ada sedikit inspirasi, jika tidak memiliki inspirasi, bisa jadi Anda terjebak dalam kemacetan seumur hidup. Kata-kata senior Tianxing hari itu hanyalah sedikit inspirasi. "Apakah kamu melihat King Longche?" Tianxing menunjuk ke barat laut, di mana Anda masih dapat melihat cahaya biru luas yang menembus selama 36 hari dan jatuh lurus ke bawah. "Saya melihatnya," Lin Yun mengangguk. "Bagaimana menurutmu? Ini sangat mengejutkan. Yang lain terlalu jauh untuk melihat dengan jelas," kata Lin Yun jujur. Selain terkejut, dia benar-benar tidak melihat petunjuk apapun, apalagi rasa ilmu pedang. Aura langit dan bumi di tempat itu, serta aturan jalan suci, sedang berubah. Perubahan ini akan melanda seluruh Kunlun, dan semua makhluk hidup akan mendapat manfaatnya, kata Tianxing. Setelah ini, zaman sejahtera akan benar-benar datang, energi spiritual di dunia akan berlipat ganda, dan pemahaman tentang aturan surga akan jauh lebih mudah. Berbagai kejeniusan akan bermunculan, seni bela diri akan berlipat ganda hingga ekstrim, dan zaman keemasan zaman kuno mungkin muncul kembali. Lin Yun terkejut, bisakah gulungan King Longche memiliki efek yang begitu besar? King Longche adalah artefak zaman, tetapi tidak dapat mengubah hukum langit dan bumi. Surgalah yang merasakan bahaya dan memutuskan untuk melakukan perubahan. King Longche setara dengan kunci, membuka pintu, Tianxing menjelaskan kepada Lin Yun. Lin Yun sangat bijaksana, ini melibatkan tingkat yang sangat tinggi, dan dia tidak begitu memahaminya. Jadi beberapa orang mengatakan bahwa di setiap zaman yang makmur, akan ada kekacauan besar, dan akan ada perselisihan internal dan musuh eksternal. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah era pahlawan.
Saya berharap saya lahir 3000 tahun kemudian. Tianxing melihat perubahan hidup dan mendesah pelan. Dia iri dengan era ini. Era yang dia jalani berada di akhir masa sulit, dan 9 kaisar muncul dari langit dengan cahaya yang begitu menyilaukan sehingga mereka menginjak-injak semua jenius pada zaman itu di bawah kaki mereka. Jika dia bisa hidup kembali, dia akan hidup di era ini. Mengapa artefak semacam ini ada di tangan Tianxiang? Lin Yun penasaran. Tianxing tersenyum dan berkata, jangan meremehkan Tianxiang, ini sangat misterius. Kecuali seseorang memimpin, tidak ada yang dapat menemukan Tianxiang. Bahkan 8 klan kekaisaran legendaris tidak semisterius Tianxiang. Ini adalah kekuatan yang dapat menyebabkan kehancuran zaman tanpa keterlibatan apapun. Lin Yun heran bahwa Tianxiang memiliki latar belakang yang begitu hebat sehingga bahkan Tianxing, mantan kaisar pedang, sangat menghormatinya. Ada beberapa riak di hatinya. Jika dia berjanji pada Mu Sueling untuk pergi ke Gunung Tianxiang bersamanya, dia bertanya-tanya apakah dia akan menjadi lebih kuat sekarang. Yang terbaik adalah King Long Che berada di tangan Tianxiang. Jika dikendalikan oleh orang lain, pasti akan ada beberapa pikiran buruk. Tianxing melanjutkan, dan saya mendengar bahwa Tianxiang hanya menerima King Long Che setelah leluhur ilahi King Long memintanya untuk melakukannya. Jadi, yang setara dengan Tuan leluhur ilahi yang berhutang budi pada Tianxiang. Lin Yun berkata dengan heran, ini masalah besar. Sepertinya saya harus pergi ke sana ketika saya punya waktu. Kamu di sini karena kamu ingin memahami puncak dan niat pedang galaksi yang sempurna. Tianxing tersenyum, matanya dalam dan dia dapat dengan jelas merasakan kondisi niat pedang Lin Yun saat ini. Lin Yun mengangguk, ya, tapi jangan khawatir. Saya punya pertanyaan lain, tapi itu juga terkait dengan niat pedang. Katakan. Tianxing tenang dan lembut, dia selalu sangat baik kepada Lin Yun. Lin Yun Dao, apakah ada cara untuk secara langsung menolak aturan jalan suci dengan niat pedang? Lin Yun masih belum melupakan pertempuran di Gua Batu Buddha. Zhao Tianyu menggunakan berkah dari mata dewanya, dan niat pedang galaksi langsung dibubarkan oleh sapuan luas jalan guntur. Sejak dia menguasai niat pedang galaksi, Lin Yun tidak pernah merasa malu di antara teman-temannya, dan Lin Yun selalu mengkhawatirkan hal itu. Jika King Long Che datang, jika dia ingin bersaing dengan orang suci lainnya, dia kemungkinan besar akan menghadapi aturan jalan suci yang lebih menakutkan, dan bahkan jalan suci tertinggi. Ada banyak musuh yang kuat, dan Lin Yun belum menjadi semi-suci, jadi dia harus memikirkan beberapa cara sebelumnya. Tianxing tertawa terbahak-bahak dan berkata, hanya Anda yang akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Siapa yang akan bertanya bagaimana cara menolak aturan jalan suci di alam nirwana? Niat pedang hanya dapat memblokir ki suci, tetapi sekarang Anda ingin untuk secara langsung menyatakan aturan jalan suci, itu agak terlalu serakah. Lin Yun terbatuk beberapa kali dan berkata, senior seharusnya punya solusinya. Tianxing tersenyum dan berkata, cara termudah tentu saja Anda juga menguasai aturan jalan suci. Dengan berkah aturan jalan suci atas niat pedang Anda tidak akan takut pada lawan. Metode lain, meskipun bisa dikalahkan, adalah tentang kecerdikan dan berjalan di atas es tipis. Begitu mereka menghadapi kesulitan nyata, mereka akan hancur pada sentuhan pertama. Keduanya tidak berada pada level yang sama. Lin Yun memahami bahwa ini sangat mirip dengan apa yang dikatakan kakak laki-lakinya, bahwa aturan jalan suci adalah penguat. Ketika kesenjangan daya tidak dapat diperbaiki, itu akan benar-benar rusak dalam satu sentuhan. Hampir mustahil untuk benar-benar memblokirnya, tetapi jika Anda dapat memajukan niat pedang galaksi ke tingkat kesempurnaan, dapat dijamin bahwa aturan jalan suci tidak dapat sepenuhnya mengalahkan niat pedang Anda, sama seperti nyala api ini. Tianxing mengulurkan tangannya, seberkas api menyala di ujung jarinya, angin kencang menderu-deru dan nyala api terus bergoyang. Selama apinya masih ada, meski benar-benar padam, bisa menyala dalam sekejap. Ledakan. Nyala api yang telah padam tiba-tiba meledak menjadi nyala api dan terbakar menjadi bola api megah yang tidak bisa bergerak sekuat apapun angin bertiup. Hati Lin Yun tergerak, dan matanya langsung berbinar. Pikirannya seperti kilat, dan dia dengan cepat memikirkan gambaran tertentu, jika dia bisa mencapai keadaan ini. Niat pedangnya tidak akan dibubarkan oleh mata Dewa Petir Ungu, dan kemudian dia tidak akan bisa mendapatkan kembali momentumnya dalam waktu singkat, dan akan langsung jatuh ke dalam situasi pasif yaitu dipukuli. Senior, tolong beri saya nasihat. Lin Yun dengan cepat menundukkan tangannya dan memberi hormat dengan ekspresi yang sangat serius. Dia selalu sangat membumi, memeluk pahanya ketika perlu dipeluk, dan tidak pernah bersikap sok. Tianxing tersenyum dan berkata, ini bukan tentang memberi saya nasihat.
Ini adalah teknik, bukan Tao. Ye Guhan juga mengetahuinya. Anda hanya perlu meminta nasihat, dan dia akan mengajari Anda. Lin Yun mengangguk dan berkata, memang benar, tetapi hanya senior yang bisa membiarkan saya menguasai teknik ini dalam waktu 7 hari, memungkinkan saya mencapai puncak niat pedang galaksi. Hahaha. Tianxing tertawa ketika mendengar ini, dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Peri He, yang sedang menunggu di samping, memandang sambil tersenyum. Ye King begitu naif sehingga dia bisa berbicara, tidak heran tuannya sangat menyukainya. Namun, tuannya sudah lama tidak tertawa bahagia, alangkah baiknya jika Ye King Tian bisa datang lebih sering. Senyuman Tianxing tidak berkurang, dia menatap Lin Yun, mengulurkan jarinya dan berkata, "Nak, kamu sudah selesai berbicara. Bahkan jika saya tidak dapat membantu kamu melakukannya dalam waktu 7 hari, saya harus melakukannya untuk kamu, kalau tidak, aku harus bertarung denganmu." Ini sebanding dengan Ye Guhan. Lin Yun tersenyum genit, pikiran kecilnya dapat ditebak oleh pihak lain. Oke. Tianxing tersenyum dan berkata, saya tidak bisa hidup lagi, jadi biarkan anak Anda hidup untuk saya di usia yang makmur ini. Bab 2109 Mimpi Musim Semi Wuhan. Tianxing sangat heroik dan memahami pikiran kecil Lin Yun, tapi dia tidak bermaksud untuk mempedulikannya sama sekali. Dia tidak bisa berpartisipasi dalam zaman makmur ini, jadi Lin Yun akan mengurusnya untuknya, yang akan menjadi akhir dari keinginannya. Tahukah kamu apa arti dari niat pedang Shen Xiao? Tianxing berkata sambil tersenyum. Lin Yun mengangguk, dewa ada di langit, dan pedangku berubah menjadi langit. Di mana Xing He? Tianxing bertanya lagi. 36 hari lagi, bintang-bintang akan datang ke dalam mimpiku. Lin Yun tidak ragu-ragu. Ye Guhan mengatakan ini padanya, dan dia selalu mengingatnya. Kamu harusnya tahu apa artinya tinggal 36 hari lagi. Artinya menggunakan cahaya bintang untuk memadatkan bintang pedang. Kamu bahkan memadatkan 2 bintang pedang. Bagaimana dengan bintang yang memasuki mimpi? Tianxing bertanya lagi. Lin Yun mengerutkan kening, dia benar-benar tidak memikirkan hal ini, dan bergumam, apakah kamu benar-benar ingin tidur? Tianxing tidak menjawab secara langsung, di manakah mimpinya? Ini. Lin Yun bingung dan tidak bisa memahaminya. Tianxing berkata, Anda dapat mengambil langkah memasuki mimpi ini, atau Anda tidak dapat mengambilnya. Ketika galaksi mencapai jumlah tertentu, itu akan menjadi masalah waktu sebelum Anda memasuki kondisi puncak dan sempurna. Jika Anda ingin mengambil jalan pintasnya, kamu hanya bisa masuk ke dalam mimpi, tapi ada resiko memasuki mimpi, dan lebih mudah untuk keluar jika masuk. Kesulitan. Lin Yun berpikir sejenak dan berkata, Senior, tolong beri saya nasihat. Saya sudah mengambil keputusan sekarang. Bagus. Tianxing tidak ragu-ragu dan berkata, Gunung Lingtai Fangchun, Gua Bintang 3 dengan bulan terbenam, saya tahu siapa yang akan bangun lebih dulu dari mimpi besar. Saya tidak akan bermain-main dengan Anda. Yang disebut bermimpi adalah untuk mencari hati. Di mana mimpinya? Mimpi itu ada di dalam hati. Dia meletakkan jarinya di hati Lin Yun dan berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi hati ini bukanlah hati yang lain. Saya dapat membantu Anda tertidur. Apakah Anda bisa keluar atau tidak tergantung pada Anda? Lin Yun mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Tidak ada jalan pintas yang nyata di dunia ini. Peluang dan risiko hidup berdampingan. Ketika King Longche datang, dia belum mencapai tingkat kultivasi semi suci di alam Ziyuan, jadi dia harus mengambil pertaruhan ini. Xiao He, bawakan aku lentera bintang 7, perintah Tianxing. Peri dia mengangguk, lalu berjalan ke loteng di belakangnya, dan segera mengeluarkan lampu perunggu kuno. Tianxing bergumam, saat Anda memimpikannya bintang, akan ada ilusi yang tak ada habisnya, lapis demi lapis. Yang harus Anda lakukan hanyalah mengumpulkan percikan api ini di dalam mimpi, lalu menyalakan lampu, sehingga Anda bisa keluar. Setelah kamu berhasil keluar, kamu akan menyalakan api di dalam mimpimu, jadi tidak peduli dampak apa yang kamu terima. Bahkan orang kuat di alam suci tidak dapat secara paksa membubarkan niat pedangmu, karena api itu ada di dalam mimpi, dan angin di luar tidak peduli seberapa besarnya, ia tidak dapat diterbangkan. Lin Yun tiba-tiba menyadari, apa yang akan dia alami dalam mimpinya. Tianxing berkata, ada 7 jenis mimpi, sesuai dengan 7 emosi dan 6 keinginan manusia, jadi ada mimpi indah dan mimpi buruk, tapi terkadang, mimpi buruk mungkin lebih mudah dihilangkan daripada mimpi indah. Peri dia tersenyum dan berkata, Tuan, ini Chun Meng. Dia mungkin tidak mau keluar. Sekarang orang-orang di luar memanggilnya pembunuh suci. Jika dia benar-benar jatuh ke dalam mimpi, maka orang suci dapat memiliki orang suci sebanyak yang dia inginkan.
Lin Yun tidak bisa berkata-kata, dia pasti didengar oleh orang suci yang masuk ke Gunung Feiyun. Pembunuh suci. Tianxing tersenyum dan berkata, baiklah, anak kecil. Senior, ini semua fitnah, Lin Yun ingin menjelaskan. Siapa yang tidak muda dan siapa yang tidak berfantasi tentang wali dalam mimpinya. Tapi kalau mimpinya Wu Hen, malamnya akan lebih panjang. Tianxing tersenyum dengan tenang. Lin Yun masih ingin berdebat, tetapi Tianxing berkata, berhenti bicara dan nyalakan lampunya. Oke. Peri Bangau menyalakan lentera bintang 7, dan kepulan asap hijau menyala lentera bintang 7 bersinar terang, menarik semua bintang dari 36 hari lagi. Tutup saja matamu, kata Tianxing, dan Lin Yun melakukannya. Asap hijau memancarkan aroma lembut, dan kesadaran Lin Yun berangsur-angsur kabur, dan dia segera tertidur. Dalam mimpi, ada kolam anggur dan hutan daging, dan orang suci itu seperti awan. Mimpi itu sangat nyata dan sangat kabur. Lin Yun tidak tahu kenapa dia datang atau di mana dia berada, dia hanya tahu bahwa dia sedang menikmati kebahagiaan unik di dunia ini. Inilah perbedaan antara mimpi dan ilusi, ketika mimpi dimulai, Anda telah tenggelam ke dalamnya, dan semua emosi serta indera Anda terlibat. Diam-diam, dia tidak tahu berapa lama dia menghabiskan waktu di sana, minum dan bermain musik di siang hari, mengobrol dengan banyak orang suci. Malamnya indah, musim semi tidak ada habisnya, dan Anda dapat menikmati keharmonisan umat manusia. Pada hari ini, Lin Yun sedang memainkan guqin, dan banyak orang suci yang menari mengikuti alunan musik, sosok mereka anggun, dan anggun, mengenakan kerudung di kepala dan rok tipis transparan seperti kabut. Tuan muda, saya juga akan tidur dengan anggrek perawan suci malam ini. Seorang Liuyan cantik dan mempesona, tetapi wajahnya sejelas kembang sepatu, dan dia menatapnya dengan mata bersinar. Lin Yun mendongak dan melihat penari lainnya telah menghilang, hanya menyisakan satu orang yang perlahan melepas topengnya, yaitu Bai Suying yang biasanya dingin dan sombong. Tetapi pada saat ini, mata Bai Suying penuh kasih sayang, matanya penuh seperti air, sosok cantiknya terlihat sepenuhnya, dan dia tampak siap jika siapapun memilihnya. Menguasai. Suara Liuyan mati rasa sampai ke tulang, dan matanya yang indah tampak dipenuhi air musim gugur, membuat mulutnya kering. Kamu juga bisa ikut. Lin Yun memeluknya dan tertawa pelan. Tuan muda, baik atau buruk? Seorang Liuyan hendak menolak tetapi membalas sapaannya, dengan berbagai pesona. Pakaiannya menyentuh senar piano, mengeluarkan melodi yang samar. Lin Yun tiba-tiba berkata, musik apa yang baru saja saya mainkan? Seorang Liuyan berkata sambil tersenyum, malam musim semi bernilai 1000 keping emas. Mengapa Anda harus peduli dengan musik kuno? Mengapa saya tidak dapat mengingat lagu kuno apa yang baru saja saya mainkan? Lin Yun bingung dan mendorong An Liuyan menjauh. Tuan muda, tolong jangan. Keluarga budak suka duduk di atas tuan muda. Seorang Liuyan menekan tubuh Lin Yun, dan aroma hangat batu giok lembut jatuh ke pelukannya. Hati Lin Yun dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia akan segera tertarik padanya. Musik kuno apa yang baru saja saya bicarakan? Ketika dia memikirkan hal ini, Lin Yun mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum lembut, Liuyan, tunggu aku sebentar. Dia mendorong An Liuyan menjauh, duduk di atas guqin dan mulai bermain, tetapi dia masih tidak dapat mengingat musik kuno apa yang baru saja dia mainkan. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius, dan dia menyadari ada yang tidak beres, dan Lin Yun mulai mencoba memainkan lagu Phoenix. Saat lagunya menjadi semakin halus, lingkungan Lin Yun menjadi semakin ilusi, dan sosok berbagai orang suci meledak seperti gelembung. Tuan, berhenti bermain, suara lembut dan menawan Liuyan terdengar, seolah dia ingin menariknya kembali. Lin Yun mengabaikannya, dan ketika lagu itu dimainkan, semua hantu menghilang. Dia muncul di sebuah paviliun dengan lampu kuno ditempatkan di paviliun, Lin Yun melangkah maju dan merasa seperti dia terbangun dari mimpi. Mengerikan. Lin Yun terbangun sepenuhnya dan menyadari bahwa dia sedang dalam mimpi. Ternyata ini mimpi, saat mimpi itu dimulai, ia sudah tenggelam, melupakan segala sebab dan akibat dari dunia luar. Daripada menghadapi semacam ilusi yang sulit dibedakan mana yang benar dan mana yang salah dalam keadaan sadar. Tingkat pertama adalah mimpi erotis. Lin Yun menggerakkan sudut mulutnya, bertanya-tanya apakah peri dia melakukannya dengan sengaja. Dia melangkah maju dan menyalakan lampu kuno, dan mimpi itu mulai pecah. Lin Yun dengan singkat mengingat mimpi erotis tadi, dan segala macam rasa indah datang padanya seperti air pasang. Mimpi-mimpi yang sebelumnya hancur disatukan kembali sedikit demi sedikit, dan berbagai orang suci menunjukkan rahmat luar biasa mereka. Mimpi ini terlalu nyata.
Lin Yun sudah bangun, tapi dia masih merasa nyata dan sedikit nostalgia. Untung saja dia stabil dan tidak tenggelam lagi. Dunia luar, sungguh menakjubkan. Aku terbangun dari mimpi musim semiku hanya dalam 1 hari, kata peri dia terkejut. Ada 7 permata di bawah lentera bintang 7, tetapi saat Lin Yun menyalakan lentera kuno, cahaya salah satu permata meredup. Ini masih terlalu lambat, Tianxing berkata, level selanjutnya akan menjadi mimpi buruk. Tuan, lihat, kata peri tiba-tiba. Permata yang awalnya redup berkedip-kedip lagi, dan Tianxing tercengang, anak ini tidak akan ditarik kembali lagi. Untungnya, itu hanya alarm palsu. Lampu berkedip sejenak dan padam sepenuhnya. Baik tuan maupun pelayan menghela nafas lega. Di loteng di awan, Lin Yun duduk bersila di depan lampu bintang 7, tubuhnya tidak bergerak. Kadang-kadang, angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan lampu bergoyang, dan ekspresi Lin Yun terus berubah. Setelah setengah batang dupa, permata lentera bintang 7 meredup di saat-saat terakhir, dan lampunya padam. Lin Yun membuka matanya, dan melihat angin kencang bertiup, gelombang badai muncul di lautan awan, dan berbagai penglihatan terus berkembang. Matanya bersinar dan tatapannya sangat tajam. Saat peri He hendak berbicara, dia melihat pemandangan yang sangat menakjubkan kemanapun Lin Yun melihat, lautan awan yang tak terbatas terbagi menjadi 2, lalu keduanya terbagi menjadi 4, dan 4 dibagi menjadi 8. Ledakan. Dalam sekejap, ke arah yang dilihat Lin Yun, lautan awan yang tak terbatas terpelintir menjadi pecahan di seluruh langit. Cahaya bintang meledak dari tubuhnya, membuat orang tidak dapat membuka mata mereka. Niat pedang, puncak dan niat pedang galaksi yang sempurna. Peri dia berseru kaget, dia merasakan niat pedang yang sangat menakutkan di Lin Yun. Menurut legenda, niat pedang galaksi yang puncak dan sempurna dapat membunuh orang dari jarak jauh, dan niat pedang dapat memberkati objek tak kasat mata, seperti mata manusia. Baru saja, Lin Yun seperti ini, melepaskan niat pedang yang tersembunyi di dalam hatinya melalui matanya. Ye Qingtian, kamu berhasil. 36 hari lagi, bintang-bintang masuk ke dalam mimpi, dan niat pedang masuk ke dalam mimpi, dan kamu dapat membunuh yang tak terlihat dan yang terlihat. Peri dia bertepuk tangan dengan penuh semangat dan berteriak. Dia tampaknya baru berusia 25 tahun, dan dia telah mengembangkan niat pedang galaksi hingga puncak dan kesempurnaannya. Berapa banyak ahli Sein Realm yang terjebak pada langkah ini, dan satu blok bertahan selama ratusan tahun. Sungguh menakjubkan. Meskipun ia mendapat bantuan dari tuannya, jika ia tidak memiliki kemauan yang kuat dan bakat yang luar biasa, ia tidak akan pernah berhasil. Lin Yun mengangguk, memandang senior Tianxing dan berkata, senior, saya butuh waktu beberapa hari. 5 hari, kata Tianxing. Lin Yun membuka mulutnya dan berkata, apakah hanya tinggal 2 hari lagi sebelum King Longche datang? Baiklah, orang-orang dari Sekte Tiandao telah pergi. Seseorang datang menemui Anda, tetapi saya menghentikan mereka, kata Tianxing. Lin Yun berdiri dan bersiap untuk pergi. Masih ada 2 hari lagi. Dia harus cepat dan cepat. Sayang sekali jika dia terlambat. King Longche tidak akan menunggu Ye Qingtian tiba sebelum tiba. Tetapi ketika dia hendak pergi, Lin Yun teringat sesuatu dan berkata, senior, Sekte Tiandao mungkin dalam masalah. Dia memberitahu pihak lain spekulasinya bahwa Sekte Bulan Darah mungkin akan mengambil tindakan terhadap Sekte Tiandao dan memiliki hubungan yang tidak dapat diubah dengan keluarga Wang. 3000 tahun yang lalu, Tianxing adalah kaisar pedang kontemporer dan pemimpin Sekte Tiandao, dan dia mungkin punya beberapa ide. Tapi siapa tahu, Tianxing sangat tenang, dan dia berkata dengan lembut, karena kata Tiandao, Sekte Tiandao hampir sepanjang waktu tidak memiliki pemimpin sekte. Ia telah mengalami berbagai krisis. Ia dihancurkan lebih dari sekali dalam sejarah, tapi akhirnya dibangun kembali. Bangkitlah. Apakah karena pedang surgawi dan pedang Dao? Kata Lin Yun. Dao. Tidak, karena manusia. Tianxing berkata dengan serius, selama masih ada manusia, meskipun dalam reruntuhan, tanah suci dapat dibangun kembali. Tianjian dan Daojian sebenarnya tidak hanya melindungi Sekte Tiandao, mereka juga melindungi seluruh Kunlun, berkali-kali bahkan jika Sekte Tiandao menghadapi bencana, belum tentu mereka akan menghunus pedang. Lin Yun tercengang, bukankah kali ini sulit? Ini bukan kekhawatiranmu. Jika kamu bersedia, kamu dapat mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin sekte dan memanggil kembali pedang kaisar manusia. Selama seseorang bersedia menjadi pemimpin sekte dan menerima kata Tiandao, Sekte Tiandao pasti akan kembali. Tianxing menatap Lin Yun. Dao. Jika ada kesempatan, junior ini pasti akan memanggil kembali pedang kaisar manusia, kata Lin Yun dengan serius.
Dia tidak takut mengambil gelar Tiandao, tapi dia sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan pemimpin sekte Tiandao. Dia adalah seorang kultivator pedang. Dengan pedang di tangannya, dia bisa bepergian kemanapun di dunia, dan dia melakukannya tidak ingin terlalu dibatasi. Dengan temperamennya, dia tidak cocok untuk menjadi pemimpin sebuah sekte, tapi dia bisa mencoba memanggilnya kembali dengan pedang Ren Huang. Bagus. Senior Tianxing tersenyum dan melambai, ayo cepat, ada seseorang yang menunggumu di Fei Yuntai. N. Bab 2119 Alam Rahasia Longshan. Mengucapkan selamat tinggal kepada Senior Tianxing, Peri He menggendong Lin Yun dan menyelam sepanjang jalan, lalu melintasi lautan awan dan tiba di puncak Fei Yuntai. Ada 3 orang wanita di Fei Yuntai yang sudah lama menunggu, salah satunya cukup cemas, dan dari waktu ke waktu dia berdiri dan memandangi lautan awan sebagai antisipasi. 2 wanita lainnya jauh lebih tenang. Mereka duduk bersila dan memejamkan mata untuk bersantai. Tak jauh dari situ, mereka mendengar 2 naga dan kuda. Seekor kuda naga dewa putih dan kuda naga darah merah cerah. Tiba-tiba, di atas lautan awan, seekor burung bangau terbang mendekat, bermandikan sinar matahari. Yang akan datang. Wajah gadis lincah itu langsung menunjukkan kegembiraan, dan dia berkata dengan penuh semangat. Memanggil. 2 orang lainnya, yang tampak tenang, membuka mata mereka pada saat yang sama dan melihat Lin Yun duduk di atas derek mendekat dengan cepat. Mereka masing-masing menghela nafas lega. Terlihat kedua wanita tersebut tidak setenang kelihatannya, dan agak gugup. Ketiganya adalah Orchid Sein Bai Suying, Miaoyin Suanu Xin Yan, dan gadis kecil Bai Qingyu. Ketika Lin Yun melihat mereka bertiga, dia tidak bisa menahan senyum. Saudaraku Ye, kenapa kamu baru saja keluar? Kami telah menunggu lama sekali dan kami semua takut setengah mati olehmu. Bai Qingyu berkata tidak puas. Dia tidak berperasaan dan langsung berkata, tanpa terlalu keberatan dengan apa yang dia katakan. Bai Suying memelototinya dan berkata, saudara muda Ye, aku khawatir dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Dia tidak memaksa kita untuk menunggunya di sini. Bai Qingyu menjulurkan lidahnya, tersenyum lebar, dan mengabaikan tuduhan adiknya. Keluar saja, masih ada waktu, Xin Yan tersenyum pelan di sampingnya. Maaf membuatmu menunggu. Lin Yun berkata dengan nada meminta maaf. Semua orang sudah pergi, namun ketiga orang ini masih menunggunya. Lin Yun masih cukup terharu karena hampir melewatkan kedatangan King Longche. Mari kita bicarakan hal-hal lain di jalan. Ayo pergi dulu. Bai Suying menaiki kudanya dan mendarat di atas kuda naga putih, lalu membungkuk dan menarik Bai Qingyu ke depannya. Lin Yun melihat kotak pedangnya di samping, berjalan mendekat dan meletakkannya di punggungnya, menaiki kudanya, lalu menarik Xin Yan ke atas tanpa menghindari kecurigaan. Bai Suying menatapnya dengan heran, kapan hubungan mereka berdua menjadi begitu dekat. Lin Yun memandang Bai Suying dan berkata, apakah kamu sudah menemukan orang itu? Dia sangat penasaran apakah Bai Suying telah menemukan orang itu, orang yang telah dia tunggu selama 3 tahun hanya untuk sekali melihatnya. Bai Qingyu juga sangat penasaran, dia membuka matanya lebar-lebar dan berkata, kakak, siapa saudara ipar kita? Hanya kamu yang banyak bicara. Bai Suying memukul kepala Bai Qingyu, lalu menatap Lin Yun dan berkata, kamu banyak bicara. Lin Yun tersenyum malu-malu, dan melihat wajah Xin Yan yang penuh pertanyaan, dia mengirimkan pesan suara, aku akan bicara denganmu nanti. Kedua kuda naga itu berlari cepat menyusuri tangga, ketika mereka sudah selesai, Lin Yun menemukan sekelompok orang menghalangi bagian depan. Pemimpinnya tidak lain adalah Chen Feng, yang telah lama menjadi pendekar pedang. Lin Yun terkejut sesaat dan hampir melupakan adik junior dari Purple Thunder Peak ini. Chen Feng adalah orang pertama yang berhubungan nyata dengannya ketika dia datang ke Sekte Tiandao sebagai Ye King Tian. Selain dia, sebagian besar lainnya adalah murid Purple Thunder Peak. Kakak senior, semua murid puncak guntur ungu ada di sini untuk mengantarmu. Saya harap Anda mendapat kemenangan besar dan memperkuat reputasi Sekte Tiandao kami. Chen Feng menangkupkan tangannya dan berkata. Saya berharap kakak senior mendapat kemenangan besar dan memperkuat reputasi Sekte Tiandao kita. Murid-murid lainnya berteriak keras pada saat bersamaan. Lin Yun sedikit terharu, meskipun mereka tidak berkesempatan mengunjungi King Longche, mereka masih bisa mengamatinya saat itu juga. Tetapi untuk menunggu dia meninggalkan pengasingan, dia meninggalkan acara besar seperti itu, hanya untuk mengantar Ye King Tian pergi sehingga dia tidak merasa kesepian ketika dia pergi. Dia teringat pepatah dari kehidupan sebelumnya, kebanyakan orang saleh adalah penjagal anjing. Semua orang telah pergi, tetapi mereka masih di sini untuk mengantarnya pergi.
Zilei Feng berada di peringkat terbawah sekte dalam sekte Tiandao, dan mungkin tidak memiliki cukup kekuatan dan bakat, tetapi hati seperti ini membuat Lin Yun merasa lebih hangat. Kalian, popularitasmu cukup bagus. Bai Suying juga cukup terkejut, melihat sekelompok besar orang di depannya, mungkin tidak ada seorang pun yang absen dari puncak Zilei, mereka semua menunggu Lin Yun di sini. Lin Yun menarik napas dalam-dalam, menangkupkan tangannya dan berkata, "Kakak senior, kita akan menang dengan awal yang jelas. Tidak ada yang berani menindas kita dari puncak guntur ungu di masa depan. Kakak senior, kamu perkasa." Chen Feng dan yang lainnya memiliki senyuman di wajah mereka. Mereka tidak peduli jika ada yang menindas mereka. Mereka hanya berpikir bahwa Lin Yun adalah kakak laki-laki Zilei Feng. Semakin jauh dia pergi, semakin semua orang di Zilei Feng merasa terhormat. Di bawah tatapan para murid puncak guntur ungu, kedua kuda naga dewa itu mulai berlari dengan liar. Garis keturunan naga kuno semuanya diaktifkan, dan mereka berlari di udara, melewati kehampaan seperti kilat. Kecepatan mereka sama cepatnya dengan ahli Sein Realem biasa, dan kecepatan mereka adalah keunggulan bakat bawaan mereka. Mengandalkan dukungan garis keturunan naga kuno, dia dapat terus berlari dengan kecepatan ekstrim, yang bahkan tidak dapat dipertahankan oleh orang kuat di alam suci. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga ruang terdistorsi, dan kemudian riak tercipta, dan mereka berlari di atas riak tersebut. Riak luar angkasa ini sangat berbahaya, jika tidak hati-hati bisa saja terjatuh ke dalam pusaran luar angkasa. Tapi bagi Shen Longma, ini adalah bakat yang terukir dalam darahnya, dan dia tidak akan pernah jatuh ke dalamnya. 2 hari kemudian, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Disitulah sumber pegunungan pemakaman, dan di bawah puncak yang menjulang tinggi, terdapat hutan belantara tak berujung, yang disebut gurun kematian. Pada hari kerja, tempat ini bobrok dan sunyi, tanpa aura atau peluang apapun, merupakan tanah mati yang tidak akan diinjak oleh siapapun. Namun saat ini, tempat ini sangat ramai sehingga tidak terlihat adanya akhir. Di tengah Wasteland of Desolation, 9 gunung besar berbentuk naga berdiri. Ke-9 gunung tersebut merupakan 9 patung berbentuk naga. Hanya saja patungnya terlalu banyak, masing-masing tingginya ribuan kaki, lereng gunung dikelilingi awan dan kabut, seperti negeri dongeng, juga terdapat berbagai macam burung yang berterbangan, sehingga pegunungan 9 naga terlihat seperti makhluk hidup. Saya tidak tahu bagaimana 9 gunung naga ini terbentuk, masing-masing berisi kekuatan naga kuno. Melihat dari jauh, sekali pandang saja sudah membuat kamu merasakan betapa tidak berartinya dirimu, kamu benar-benar sekecil semut di depan gunung naga ini. Tidak ada cara lain selain melihat ke atas. Biksu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke segala arah, dan kerumunan itu seperti lautan, bahkan tanah gurun nirwana tampak cukup ramai saat ini. Untungnya, dengan kehadiran Long Wei, kita dapat dengan jelas merasakan bahwa semakin dekat kita ke Longshan, semakin besar tekanannya. Tanpa kultivasi semi suci, dia bahkan tidak akan mampu berdiri di udara. Bagian luarnya sangat ramai, tetapi begitu Anda benar-benar masuk ke dalamnya, ternyata banyak yang terbuka. Di tengah perjalanan mendaki Gunung Jiushanlong, dikelilingi awan dan kabut, Anda bisa melihat kehadiran 3 wanita. Salah satunya adalah Tianxiang Mu Sueling, dia memegang buku kuno berwarna cian, yang seharusnya adalah King Longche. Lin Yun melihatnya sekilas dari kejauhan, lalu mengalihkan pandangannya ke Longshan dan menemukan bahwa tidak ada sosok manusia di sana. Beberapa orang menghela nafas lega, mereka tidak boleh terlambat. Kamu King Tian. Pada saat ini, suara yang familiar terdengar, Seng Zidaoyanglah yang melihat Lin Yun, dan dia langsung menyapanya. Sebuah teriakan menyebabkan banyak orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Lin Yun. Dalam setahun terakhir, nama Ye King Tian mencuat. Tidak hanya semua orang di Wasteland Timur terkenal, dia juga memiliki reputasi yang hebat di Kunlun. Terutama 2 bulan lalu, dia bertarung melawan 7 yang mulia berwarna di Gua Buddha Batu Kuno, melukai 3 yang mulia dengan kekuatan 1 orang, membuat dunia melihat betapa hebatnya pendekar pedang itu. Itu benar-benar dia. Itu memang pembunuh suci. Yang bersamanya adalah Miaoyin Xuanfei, dan di sampingnya adalah saudara perempuan orang suci anggrek. Aku sangat marah. Aku tidak percaya sebelumnya, tapi sekarang aku benar-benar percaya. Orang ini benar-benar seorang pembunuh suci. Saya mendengar bahwa dia juga terdaftar dalam daftar Shenlong Tianjiao. Bagaimana orang seperti itu bisa begitu berbudi luhur? Jangan biarkan saya menyentuh Anda. Banyak mata memandang Lin Yun dengan ekspresi yang sangat rumit, termasuk iri hati, cemburu, dan banyak ketidakpuasan.
Beberapa orang langsung mengancam jika bertemu Ye Qingtian, mereka akan mengajarinya menjadi orang baik. Lin Yun melewati kerumunan dan sampai ke tempat semua orang dari Sekte Tiandao berkumpul. Banyak orang datang ke sini, semuanya orang suci dengan kultivasi semi-suci, mereka mengangguk sedikit kepada Lin Yun untuk menunjukkan rasa hormat dan hormat mereka. Putra suci Daoyang sangat antusias dan meminta Lin Yun untuk segera datang. Raut wajah di sebelahnya sangat tidak baik. Lin Yun mengenali dua orang ini, satu adalah Ye Feng dan yang lainnya adalah Zhang Jun. Keduanya adalah monster emas dari Sekte Tiandao. Mereka berdua memiliki kultivasi semi-suci dari alam Yuan Ungu, menguasai aturan Dao, dan kekuatan mereka tak terduga. Selain Daoyang Shengzi, Orchid Sein dan Xin Yan, mereka adalah dua orang lainnya yang memiliki 5 tempat untuk dikunjungi ke pegunungan pemakaman dewa kali ini. Setelah Lin Yun turun, putra suci Daoyang menariknya dan menunjuk ke Gunung Longshan di kejauhan. 9 gunung naga ini terbang keluar dari King Long Che di tangan utusan naga 2 jam yang lalu. Awalnya ukurannya hanya 10 kaki, tapi saat tertiup angin, ukurannya melebar hingga 1000 kaki. Rasanya seperti makhluk hidup dan sangat menakutkan. Benda hidup. Lin Yun mendongak lagi dan melihat bahwa itu masih terlalu besar. Dari posisinya, dia bahkan tidak bisa melihat Gunung Longshan secara keseluruhan. Dia hanya bisa melihat tempat di tengah gunung, di mana awan dan kabut menyelimuti bagian atas tubuhnya. Setiap naga nampaknya berbeda. Lin Yun melihat sekilas dan menemukan perbedaan antara Longshan. Meskipun hanya separuh lereng gunung yang terlihat, dia dengan mudah mengenali dua naga biru, Qinglong dan Changlong. Benar, selain naga 7 warna yaitu hijau, putih, ungu, emas, biru, merah, dan perak, ada juga naga biru dan naga asli yang relatif biasa. Daoyang Shengzi menjelaskan, setiap gunung naga memiliki alam rahasia. Ada banyak obat-obatan suci dan harta karun di alam rahasia. Setelah memasuki alam rahasia dan lulus ujian, Anda dapat tinggal di Gunung Panjang. Lin Yun melihat sekeliling dan menemukan bahwa di bawah setiap gunung naga yang ditangguhkan, ada pusaran warna berbeda. Harus ada pintu masuk ke dunia rahasia. Alam rahasia adalah ujian sekaligus harta karun. Bagi banyak orang, selama mereka dapat mencari alam rahasia, bahkan jika mereka tidak meninggalkan nama untuk King Long Che, itu dianggap sebagai perjalanan yang berharga. Setiap Longshan memiliki 100 posisi. 100 orang ini dapat meninggalkan nama mereka di King Long Che. 9 Longshan berarti 900 orang. 900 tempat mungkin tampak banyak, tetapi ada 6 tanah suci di Wastelen Timur saja, dan ada lebih banyak lagi sekte super dan keluarga suci kuno. Jika Anda memikirkannya seperti ini, meskipun Anda adalah pemimpin di tanah suci, akan sulit bagi Anda untuk meninggalkan nama Anda di King Long Che. 100 orang ini juga dibagi menjadi 4 tingkatan. Kepala naga adalah tingkat pertama, cakar naga adalah tingkat kedua, tubuh naga adalah tingkat ketiga, dan terakhir ekor naga. Levelnya berbeda, dan hadiah terakhirnya juga berbeda. Kepala naga hanya memiliki 1 orang, dan akhirnya 9 kepala naga bersaing untuk mendapatkan tempat pertama. Putra suci Daoyang berkata dengan penuh emosi, sejak berakhirnya kekacauan kelam, dalam 3000 tahun terakhir, belum pernah ada acara sebesar ini, yang mengumpulkan semua talenta luar biasa dari Wastelen Timur, Perbatasan Selatan, Beiling, dan Gurun Barat. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi kali ini. Tidak peduli berapa banyak kuda hitam yang muncul, banyak dari mereka yang masih belum diketahui sebelumnya, tetapi setelah pertempuran ini, mereka pasti akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Matanya berbinar-binar, ia mendambakannya, berharap bisa bersaing memperebutkan posisi kepala naga di ajang akbar ini. Tetapi meskipun dia adalah putra suci dan salah satu bintang kembar di tanah air timur, bersaing memperebutkan posisi kepala naga bukanlah hal yang pasti. Belum dimulai, kata Lin Yundao. Tanpa mata putra suci Dao yang sedikit terfokus, dan dia bergumam, kedatangan Gunung Naga sudah lama tidak dimulai secara resmi. Banyak orang berspekulasi bahwa utusan naga sedang menunggu untuk menguburkan playboy itu. 8 orang lainnya di puncak 9 jalan surgawi semuanya ada di sini, dan sekarang hanya dia yang tersisa. Semua orang menantikan apakah pemakaman playboy akan muncul. Sein Sandaoyang melihat sekeliling dan berkata penuh harap. Pada saat ini, Lin Yun merasakan tatapan, dia menatap musuh Eling di atas awan dan sepertinya meliriknya. Ledakan. Pada saat ini, pusaran air di alam rahasia Gunung 9 Naga semuanya mulai berputar. Untuk sementara waktu, langit dan bumi kehilangan warna, situasi berubah, dan pintu masuk ke dunia rahasia terbuka. Putra suci Daoyang berkata dengan menyesal, sepertinya keindahan yang terkubur tidak akan bisa datang.
N.